warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 2011126 dari kelas 5B reguler pagi. Saya ingin menjelaskan tugas dari Bu Citra. Yang pertama, mengapa diperlukan inovasi sektor publik, dan yang kedua, contoh kualitas pelayan publik tersebut. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan menurut Agus Dwianto ada dua hal mengapa diperlukan sektor publik, yaitu dari internal dalam negeri dan eksternal luar negeri. Internal dalam negeri terbagi 8, yaitu 1. Sentralistik ke desentralisasi. Sentralisasi merupakan pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengurus pemerintah dalam sistem NKRI. 2. Manual atau traditional government ke ICT based government. ICT based government merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Ketiga, tertutup ke terbuka atau transparan. Untuk memenuhi pelayanan publik, pemerintah menyelenggarakan pelayanan bersifat terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. 4. Sinergitas merupakan kerjasama kelompok atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. 5. Pendekatan administratif ke budaya kerja birokrasi. Kualitas budaya kerja birokrasi atau pegawai sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas kerja. 6. Partisipasi pemerintah pelibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat, suatu kebijakan tidak mungkin berjalan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. 7. Masyarakat yang tidak kritis ke masyarakat yang kritis, atau kesadaran atas haknya. Untuk mencapai masyarakat yang kritis, perlu dibentuk dengan pendidikan yang berkualitas dan budaya yang membaca yang harus ditingkatkan lagi. 8. Status quo ke perubahan bahkan ke transformasi. Status quo adalah kondisi normal yang berkaitan dengan situasi politik dan perlunya perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan menurut saya, inovasi sektor publik diperlukan karena inovasi sebagai prasyarat penting yang memiliki posisi yang menentukan bagi organisasi sektor publik dalam mendukung kemajuan dan demi terwujudnya tata kelola kebijakan publik yang baik. Eksternal luar negeri. 1. Middle income trap, bonus demografi, merupakan potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Dengan pemanfaatan bonus demografi secara maksimal bisa membuat Indonesia keluar dari jebakan pendapatan. 2. Pemerintah berkinerja tinggi, efisien, efektif, akuntabel. 3. Globalisasi ASEAN Community sebagai strategi dalam mengembangkan era globalisasi pendidikan tinggi. Sedangkan menurut saya, inovasi sektor publik adalah salah satu jalan untuk mengatasi masalah inovasi. Yang dimaksud adalah segala bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut. Peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan. 2. Contoh kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Contohnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi sarana fisik, buku sekolah itu merupakan dari pemerintah, dan dengan adanya diberikan Kartu Indonesia Pintar atau dana BOS, bisa membantu meringankan biaya bagi mereka yang tidak mampu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.